Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan menterjemah kitab Khamsatu Mutunin fi Ilmi Tauhid. Nah, ini bagian pertama dari matan yang ada dalam kitab ini, yaitu matan Bajuri. Ini adalah lanjutan dari video pertama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Wajib pada haknya Allah Ta'ala itu yaitu berdiri bin nafsi dengan sendirinya. Artinya Allah itu bisa berdiri, ya, bukan berdiri seperti berdirinya kita. Artinya Allah itu mampu tanpa bantuan orang, mampu ada tanpa bantuan orang lain. Jadi Allah itu mampu berdiri dengan sendirinya. Tidak seperti kita yang makhluk ini, makhluk sosial ini butuh kepada yang lain. Kita butuh kepada pencipta kita. Kita tidak bisa hidup diri sendiri. Wa ma'nahu, dan arti qiyam binafsi ini, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yaftaqiru, tidak butuh Allah itu ila mahallin, kepada tempat, wala ila mukhassisin, dan tidak butuh juga kepada yang menciptakannya. Nah, tidak butuh kepada tempat. Bila Allah itu berada di suatu tempat, maka tempat itu nanti lebih besar daripada Allah. Dan tidaklah seperti itu. Walidduhu, dan lawan daripada qiyam binafsi ini, al-ihtiyaju ilal mahalli wal makhassisi, yaitu butuh kepada tempat dan yang menciptakan. Itu kalau Allah butuh kepada tempat, berarti Allah itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya, dan butuh juga kepada yang menciptakannya. Wad dalilu ala dzalika, dan bermula dalil atas yang demikian itu, annahu law ihtaja ila mahallin, jika sekira Allah itu butuh kepada tempat, lakana sifatan, niscaya Allah itu adalah satu sifat, wa kaunuhu sifatan muhalan, dan adanya sifat itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin maksudnya ini berbentuklah gitu kan. Niscaya Allah itu mempunyai bentuk yang bentuknya itu adalah mustahil. Walau ihtaja ila mukhassisin, dan jika sekira butuh Allah itu kepada yang menciptakan, lakana hadisan, niscaya Allah itu adalah baru atau baru. Wa kaunuhu hadisan, dan keadaannya Allah yang baru itu muhalan, adalah mustahil. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala al-wahdaniyatu, yaitu tunggal, esa. Wajib pada haknya Allah Ta'ala itu tunggal, yaitu esa. Fi zati, esa pada zatnya, wa fi sifati, esa pada sifatnya, wa fil af'ali, dan esa atau tunggal pada perbuatannya. Wa makna al-wahdaniyati, dan makna dari wahdaniyat ini, fi zati, dan makna esa atau tunggal pada zatnya itu, anna, bahwasanya kewahdaniyatannya itu laisat anna, bahwasanya ketunggalannya itu laisat, tiada ia, murakabatan, tidak tersusun. Zat anna, bahwasanya zatnya itu laisat murakabatan, tidak
tersusun. Artinya zatnya itu tidak tersusun min ajzain dari beberapa bagian muta'addidatin yang berbilang. Jadi Allah itu pada zatnya itu tunggal, tidak tersusun dengan susunan yang banyak. Itu arti wahdaniyat fi dzat. Wa ma'nal wahdaniyati fi sifat, dan arti ketunggalannya Allah pada sifatnya annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu laisa lahu sifatani, tiada baginya Allah itu dua sifat, fa aktsar atau lebih, min jinsin wahidin dari satu jenis. Ka qudrata ini seperti dua kodrat. Nah, sekali lagi bahwa arti wahdaniyat pada sifatnya itu ketunggalan, ada tunggalnya sifat Allah, annahu ta'ala, bahasanya Allah itu laisa lahu sifatani, tidak ada baginya Allah itu dua sifat, fa aktsar atau lebih, min jinsin wahidin dari jenis yang sama. Kakodrata ini seperti dua kodrat. Wahakada, dan begitulah, walaisa li ghairihi sifatun, dan tidak ada bagi selainnya Allah itu sifat, tusyabihu yang menyerupai selainnya Allah itu sifatnya akan sifatnya Allah Ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati, dan arti tunggal fil af'ali pada perbuatan, annahu laisa li ghairihi fi'lan minal af'ali, itu tidak ada baginya selain Allah itu mampu mengerjakan dari pekerjaan-pekerjaannya Allah. Al-diduha at-ta'addud, dan lawan dari tunggal itu adalah banyak atau berbilang. Berbilang itu maksudnya lebih dari satu. Berbilang itu seperti bahasa Melayu kedengarannya ya. Artinya berbilang itu maksudnya lebih dari satu. Karena lawan dari tunggal itu adalah lebih dari satu. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian tunggal itu, annahu law kana muta'addidan, jika sekira Allah itu berbilang lebih dari satu, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, tidaklah didapati akan sesuatu daripada ini makhluk. Kenapa? Karena kalau seandainya ada dua Tuhan, pasti akan saling mengalahkan, saling ingin memenangkan. Dan sekiranya seperti itu, jika ada Tuhan yang lain misalnya, maka tidak mungkin dalam satu kerajaan itu mempunyai dua raja. Pasti, atau tidak mungkin dalam satu kekuasaan itu mempunyai dua raja. Pasti ada raja yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Dan raja atau Tuhan yang lebih lemah itu tidak pantas dijadikan Tuhan. Seperti itu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudrah, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala yaitu qudrat, yaitu mampu, berkuasa. Wahia, dan dia qudrat itu sifatun qadimatun, adalah sifat yang qadim, yang terdahulu. Qaimatun bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya sendiri. Ta'ala yujadu biha, yang ia dengan sifat qadimnya, sifat qudratnya itu dapat menjadikan, wa yu'limu, dan bisa juga tidak menjadikan atau meniadakan. Wabdiduha, dan lawan dari qudrat itu al-ajzu, yaitu lemah. Jadi mustahil Allah itu mempunyai sifat lemah. Wad dalilu ala dzalika, dan bermula dalil atas yang demikian qudrat itu, annahu law kana ajizan, jika sekira seandainya Allah itu lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, tidaklah didapati akan sesuatu daripada ini makhluk. Nah, karena kalau Allah itu lemah, pasti tidak bisa menciptakan dunia ini. Jika tidak bisa menciptakan dunia ini, maka kita tidak akan bisa melihat dunia ini. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu al-iradatu, yaitu berkehendak, mempunyai kehendak bebas lah gitu. Wa hiya sifatun qadimatun, dan dia iradah ini adalah sifat yang terdahulu, sifat yang qadim, qaimatun bidzatihi, yang berdiri ya dengan zatnya Allah Ta'ala.
yukhassisu bihal mumkina bil wujudi au bil adami. Nah, yang Allah itu bisa menjadikan sesuatu yang mungkin, menciptakan dengan iradat itu sesuatu yang mungkin, bil wujudi mungkin ada atau ketiadaannya, au bil ghina atau ia menjadikan dengan satu kekayaan, au bil fakri atau menjadikan ke kemiskinan, kefakiran, au bil ilmi atau menjadikan yang mungkin dengan ilmu pengetahuan, au bil jahli atau dengan kebodohan. Artinya Allah itu berkehendak menjadikan seseorang itu berkaya atau miskin, berilmu atau ya bodoh. Allah berhak menjadikan sesuatu itu ada ataupun tidak ada. Ila au bil jahli ila ghairi zalik, atau sampai selain yang demikian itu. Al-Didduha dan lawan dari iradah itu al-karahah, yaitu dipaksa. Mustahil Allah itu terpaksa. Berarti kalau Allah terpaksa berarti ada sesuatu yang lebih kuat yang memaksanya, dan itu tidak mungkin. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian berkehendak itu, annahu law kana karihan, jika ada Allah itu terpaksa, lakana ajizan, niscaya Allah itu lemah. Wa kaunuhu ajizan muhalun, dan keadaannya Allah yang lemah itu adalah mustahil. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu yaitu mengetahui. Wahia, dan dia mengetahui itu sifatun qadimatun, adalah sifat yang terdahulu, qaimatun yang berdiri bidzatihi dengan sendirinya. Ya'lamu bihal asya', jadi Allah mengetahui dengan sifatnya itu akan segala sesuatu. Walidduha, dan lawan daripada mengetahui itu adalah al-jahl, yaitu bodoh. Wad dalilu ala dzalika, dan bermula dalil atas yang demikian mengetahui itu, annahu law kana jahilan, bahwasanya jika ada seandainya Allah itu bodoh, lam yakun muridan, niscaya tidaklah Allah itu bisa berkehendak. Wa huwa muhalun, dan Allah tidak berkehendak itu adalah mustahil. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu yaitu hidup. Wa hiya sifatun qadimatun, dan dia sifat hidup itu adalah sifat yang qadim, qaimatun bi dzatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Tusahhihu lahu an yattasifa bil ilmi wa ghairihi, yang memantaskan baginya Allah itu adalah mensifati an yattasifa tusahhihu lahu an yattasifa, menjadikan sah lah gitu baginya Allah itu akan disifatkan dengan ilmu atau disifatkan dengan selainnya ilmu. Bagaimana mungkin mensifati sesuatu yang mati? Pasti dia itu tidak maha hidup. Sesuatu yang mati itu tidak mempunyai pengetahuan. Karena Allah itu maha hidup, maka layak dijadikan Allah yang maha hidup itu juga maha mengetahui dan selainnya. Ghairihi minas sifati, dan selainnya daripada sifat-sifat. Al-Didduha al-mautu, dan lawan daripada hayat itu, hidup itu, al-mautu, yaitu mati. Mustahil Allah itu mati. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian hidup itu, annahu law kana mayitan, jika seandainya ada Allah itu mati, lam yakun qadiran, niscaya Allah itu tidak akan mempunyai satu kemampuan, wala muridan, dan tidak juga mempunyai kehendak, wala aliman, dan tidak mungkin Allah itu mempunyai pengetahuan. Bahwa muhalan, dan Tuhan yang seperti itu adalah mustahil. Lagi satu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala as-sam'u wal basar, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala yaitu mendengar dan melihat. Wahuma, dan dia mendengar dan melihat itu sifatani, dua sifat, qadimatani, yang qadim keduanya, qaimatani
yang berdiri keduanya itu bidzatihi dengan zatnya Allah Ta'ala, yang kasyifu bihi ma al-wujudu, yang terbuka dengan keduanya itu oleh sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang wujud. Jadi bisa tersingkap, artinya tersingkap sesuatu yang bisa didengar, yang ada sesuatu didengar itu, atau satu gambaran, satu pemandangan lah gitu yang bisa dilihat, yang wujud. Bisa tersingkap dengan kedua sifat itu. Wadidduha, dan lawan dari sama basar itu as-samamu wal ama, yaitu tuli dan buta. Mustahil Allah itu tuli dan buta. Ad-dalil ala dzalika, dan dalil atas yang demikian sama dan basar itu qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, wa huwas samiul basir, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Lagi satu, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu al-kalamu, yaitu bercakap-cakap atau berbicara. Wa huwa, dan dia al-kalamu itu sifatun qadimatun, satu sifat yang qadim, qaimatun bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, laisat biharfin, yang Allah itu berbicara tetapi dengan tanpa huruf, wala sautin, dan tanpa suara. Wadidduha, dan lawan daripada kalam itu al-bakamu wa huwa al-kharasu, yaitu bisu atau tidak bisa berbicara. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian Allah itu kalam, yaitu qauluhu ta'ala, yaitu ucapannya atau firman-Nya Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Qadiran, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala bahwa keadaannya Allah Ta'ala itu qadiran, yaitu maha berkuasa. Wadidduhu, dan lawan dari berkuasa itu adalah ajizan, yaitu maha lemah. Jadi nanti dah lanjut dulu. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian bahwa Allah itu maha berkuasa, itu dalilul qudrati, yaitu dalil yang ada pada pembahasan sifat qudratnya Allah Ta'ala sebelumnya. Lanjut, jadi kalau mau melihat dalil tentang qadirat ini, lihat dalil yang ketika membahas sifat Allah yaitu qudrat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala kaunuhu muridan, yaitu adanya Allah itu maha berkehendak. Wadidduhu, dan lawannya berkehendak itu, maha berkehendak itu, yaitu kaunuhu karihan, yaitu terpaksa. Mustahil Allah itu terpaksa. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian berkehendak itu dalilul iradati, yaitu dalil yang ada pada membahas sifat wajib iradah. Tidak dibahas lagi di sini karena sudah dianggap sudah menjelaskan. Tinggal dilihat di penjelasan sebelumnya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala kaunuhu aliman, yaitu adanya Allah itu maha mengetahui. Al-didduhu, dan lawan dari mengetahui itu jahilan, yaitu kaunuhu jahilan, yaitu adanya Allah itu jahil. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu dalilul ilmi, yaitu dalil yang ada ketika membahas al-ilmu itu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu hayyan, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala, yaitu adanya Allah itu maha hidup. Wa lidduhu kaunuhu mayitan, dan lawan dari maha hidup itu yaitu mati. Wad dalilu ala dzalika dalilul hayati, dan dalil atas yang demikian itu adalah dalil yang ketika membahas hayat, dalil hayat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala kaunuhu sami'an basiran, yaitu adanya Allah itu maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat. Wa dhidduhuma, dan lawan daripada keduanya mendengar dan melihat itu kaunuhu asamma wa kaunuhu ama, itu adanya keadaan Allah itu tuli dan buta.
Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian sami'an dan basiran itu dalil sam'i wa dalilul basri. Itu dia dalil yang ada pada membahas tentang sama dan dalil basar. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu kaunuhu mutakalliman, itu berbicara, wadiduhu kaunuhu abkama, dan lawan dari mutakalliman adalah keadaannya Allah itu bisu. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu yaitu dalilul kalami, dalil tentang kalam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.